Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Pupu Otomotif. Di video ini saya akan membahas beberapa tips untuk upgrade ukuran piringan cakram. Jadi buat kalian yang mau mengganti piringan cakram, wajib menonton video ini. Nah oke, biasanya orang-orang mengupgrade piringan cakram dari ukuran kecil menggunakan ukuran yang lebih besar. Misalkan dari ukuran 190 mm di-upgrade menggunakan ukuran 220 mm. Atau bisa juga yang awalnya 220 mm di-upgrade menggunakan diameter 260 mm. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan beberapa alasan kenapa orang-orang mengganti piringan cakram. Alasan yang pertama, piringan cakram sudah mengalami pengikisan atau sudah tipis. Nah, sebagai contoh, di sini ada piringan cakram yang kondisinya sudah mengalami penipisan seperti ini. Hal ini disebabkan karena telah terjadi gesekan antara besi dengan bagian kampas rem. Jadi ketika motor atau kendaraan melakukan pengereman, ini akan dijepit dengan kampas rem. Sehingga jika itu terjadi selama bertahun-tahun, otomatis besi ini juga akan kalah atau akan terjadi penipisan seperti ini. Dan ketika sudah tipis seperti ini, biasanya kita tidak akan merasa nyaman ketika melakukan pengereman. Oleh sebab itu, biasanya ketika sudah tipis seperti ini, piringan harus diganti. Alasan yang kedua, biasanya piringan sudah bengkok atau sudah tidak simetris lagi. Hal tersebut dikarenakan ketika motor atau kendaraan dalam kecepatan tinggi dan dilakukan pengereman, itu akan terjadi gesekan yang akan mengakibatkan panasnya pada piringan cakram ini. Ketika panas, bisa besi ini terjadi pemuaian yang mengakibatkan piringan cakram menjadi bengkok. Atau bisa juga karena motor tersebut telah mengalami kecelakaan dan piringannya bengkok, sehingga piringan tersebut harus diganti. Alasan yang ketiga, biasanya orang-orang mengganti piringan cakram itu karena ingin terlihat sporty pada kendaraannya. Semakin besar piringan yang digunakan, maka tampilan akan terlihat lebih sporty. Alasan yang keempat, biasanya piringan cakram diganti karena untuk meningkatkan kinerja pengereman pada sepeda motor. Oke, sekarang kita mulai masuk ke beberapa tips dalam upgrade ukuran piringan cakram. Tips yang pertama, pilih warna piringan cakram yang sesuai. Jangan sampai di dalam penggantian piringan cakram ini teman-teman menyesal di akhir karena kondisi warna piringan cakram dengan sepeda motor dirasa tidak matching. Jadi sebelum pembelian, lebih baik teman-teman mengkonsep atau memikirkan akan membeli warna apa untuk piringan cakram ini, agar ketika sudah pemasangan, baik itu fungsi ataupun tampilan akan lebih maksimal atau matching. Yang kedua, pilihlah model piringan cakram. Jadi untuk piringan cakram ini terbagi menjadi dua model. Yang pertama model fix seperti ini, dan yang kedua model full floating. Nah, untuk model fix ini biasa digunakan oleh motor yang memiliki cc tidak terlalu besar. Nah, jadi di dalam proses pengereman, posisi piringan cakram ini
tidak akan goyang atau tidak akan hidup. Yang hidup itu di bagian kaliper. Dia akan hidup menyesuaikan dengan posisi piringan cakram. Nah, berbeda dengan model full floating, dia memiliki bagian yang berbeda untuk piringan cakram ini. Bagian dalam dia akan disambungkan dengan bagian luar. Pasti teman-teman sering lihat model piringan cakram yang di bagian tengahnya ada bolong-bolong seperti penghubung antara bagian dalam piringan dengan bagian luar piringan. Nah, itulah yang disebut dengan piringan cakram full floating. Nah, biasanya piringan cakram model itu digunakan untuk motor-motor yang memiliki cc besar atau disebut dengan moge atau motor gede. Karena piringan tersebut memiliki high performance. Karena untuk moge biasanya di bagian kaliper dia sudah menggunakan kaliper model radial, atau lebih mudahnya kaliper tersebut fix ya, tetap tidak hidup. Jadi nanti yang hidupnya adalah bagian piringan cakramnya, karena dia dibuat tidak fix atau bisa menyesuaikan dengan kondisi kaliper. Nah, itu pilihan ada di teman-teman mau menggunakan model seperti apa. Tips selanjutnya, belilah piringan cakram sekaligus bracketnya. Jadi ketika teman-teman membeli piringan cakram seperti ini, usahakan harus sudah satu set dengan bracketnya. Apabila tidak membeli satu set, maka teman-teman nanti di dalam pemasangannya harus membuat secara manual bracket ini. Dan ongkos untuk pembuatan bracket ini cukup mahal, kisaran 100.000 ke atas. Belum lagi nanti teman-teman akan kerepotan di dalam menyesuaikan ukuran dari bracket. Karena ketika bracketnya tidak pas, maka kinerja kaliper itu tidak akan maksimal. Bisa jadi nanti putaran rodanya macet ataupun keset. Jadi usahakan di dalam pembeliannya harus sudah satu set, agar di dalam pemasangannya tinggal plug and play atau PNP. Tips selanjutnya, pasanglah piringan cakram ini oleh ahlinya, karena di dalam proses pemasangannya membutuhkan banyak sekali alat. Belum lagi ketika ada beberapa bagian yang dirasa kurang pas, maka harus dipaskan menggunakan alat bor dan alat gerinda. Sehingga menurut saya teman-teman lebih baik memasang piringan cakram ini oleh ahlinya. Oke, di sini saya tidak akan membahas mengenai harga dan merek apa untuk piringan cakram yang bisa kalian pilih, karena itu menurut saya hal yang relatif, kembali lagi ke sikon teman-teman. Mungkin seperti itu saja untuk tips kali ini. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.